Halo, selamat datang di Kuklova. Di video kali ini aku akan membuat stik telur gabus keju untuk sajian kue lebaran. Rasanya ngeju banget dan teksturnya renyah. Simak cara membuatnya sampai selesai. Ini bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat stik telur gabus keju. Siapkan blender atau chopper untuk menghaluskan bahan kuenya. Pertama-tama masukkan telurnya. Tambahkan margarin. Tambahkan keju cheddar yang sudah diparut. Selanjutnya tambahkan sedikit garam. Blender atau chopper semua bahan-bahan tadi sampai tercampur merata. Kira-kira sampai seperti ini aja sudah cukup ya. Selanjutnya siapkan mangkuk atau wadah untuk mencampurkan bahan-bahan kuenya. Masukkan bahan-bahan kue yang sudah dihaluskan tadi ke dalam mangkuk. Selanjutnya tambahkan tepung tapioka. Aduk-aduk sebentar dengan spatula sampai adonan basahnya bergumpal menyatu dengan tepung tapiokanya. Kira-kira sampai seperti ini aja sudah cukup ya. Selanjutnya uleni dengan tangan sampai tercampur rata dan membentuk adonan. Kira-kira sampai seperti ini ya. Dan ini adonannya sudah siap untuk dicetak atau dibentuk. Selanjutnya siapkan plastik segitiga karena kita akan membuat stik telur gabus keju yang bentuknya panjang-panjang, bukan yang dipilin pendek-pendek seperti foto yang aku tampilkan di layar. Gunting ujung plastik segitiganya jangan terlalu lebar, cukup sekitar 6 mili saja karena nanti stik kejunya akan mengembang saat digoreng dan juga supaya hasil stik kejunya jadi renyah. Selanjutnya, siapkan wajan yang berisi minyak goreng suhu ruang. Cetak kue stik telur gabus kejunya dengan cara seperti ini. Untuk panjangnya sesuai selera aja ya. Kalau dicetak dengan cara seperti ini, akan lebih menghemat waktu dan tenaga daripada yang dicetak atau dibentuk dengan dipilin-pilin kurus pendek-pendek seperti pada foto di samping. Ini meskipun adonannya padat dan lubang plastiknya kecil, tapi nggak berat sama sekali kok saat mendorong adonannya keluar. Triknya, salah satu tangan, bisa yang kiri atau yang kanan, harus berada di posisi bawah ujung plastiknya untuk mendorong dan memutuskan adonan stik keju seperti pada video ini. Dijamin dengan cara seperti ini akan cepat selesai dan nggak pegel-pegel. Ini adonannya ditumpuk seperti ini nggak masalah ya. Nanti akan memisah dengan sendirinya pada saat digoreng. Nah, kira-kira segini aja cukup. Jangan terlalu penuh, sesuaikan dengan jumlah minyak gorengnya ya. Selanjutnya, siap untuk digoreng. Gorengnya dengan api sedang cenderung kecil seperti ini. Ini jangan diaduk-aduk dulu ya. Biarkan saja dan tunggu sampai semua adonannya mengembang dan naik ke atas seperti pada video ini. Nah, kalau semuanya sudah mengembang dan naik ke atas seperti ini, jangan diaduk-aduk dulu ya. Tunggu sampai stik kejunya sudah sedikit ngeset atau tidak lembek lagi, baru boleh diaduk-aduk secara perlahan seperti ini untuk memisahkan stik keju yang masih menempel satu sama lain. Kira-kira sampai seperti ini aja cukup ya. Nggak apa-apa kalau masih ada yang menempel, nanti kalau sudah matang dan diangkat akan gampang dipisahkannya. Selanjutnya dibalik sekali aja seperti ini supaya matangnya merata dan hasil stik kejunya jadi renyah. Kue stik telur gabus keju ini digorengnya cukup sampai warnanya putih kekuningan aja ya, tidak perlu sampai kecoklatan. Kalau sudah putih kekuningan seperti ini, angkat dan tiriskan. Kemudian letakkan pada wadah lebar yang sudah dialasi tisu dapur. Selanjutnya matikan api kompornya. Lalu sisa minyak gorengnya ini dibiarkan saja kurang lebih selama 10 menit agar minyak yang panas ini menjadi hangat. Karena kalau stik kejunya digoreng di minyak yang masih panas, stik kejunya akan retak-retak seperti ini. Dan kalau stik kejunya digoreng di minyak yang sudah dibiarkan kembali ke suhu ruang, artinya sudah tidak hangat lagi, maka minyak gorengnya sangat mudah sekali berbusa seperti ini. Jadi sebaiknya cukup dibiarkan 10 menit saja sampai minyaknya menjadi hangat. Setelah 10 menit minyak gorengnya dibiarkan dan sudah menjadi hangat, cetak lagi adonan stik kejunya.
Cetak dengan cara dan trik yang sama seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Lakukan sampai selesai. Kira-kira sampai seperti ini sudah cukup dan ini sudah siap untuk digoreng. Selanjutnya nyalakan lagi api kompornya. Gunakan api sedang cenderung kecil. Dan ini tinggal digoreng saja seperti cara menggoreng sebelumnya yang sudah aku jelaskan. Jadi jangan diaduk-aduk dulu ya. Nanti kalau semua stik kejunya sudah mengembang dan naik ke atas dan juga sudah sedikit ngeset atau tidak lembek lagi, baru boleh diaduk-aduk dan dibalik satu kali saja. Kemudian tunggu warnanya menjadi putih kekuningan baru diangkat dan ditiriskan. Satu resep ini menghasilkan stik telur gabus keju sebanyak ini. Ini dibiarkan dulu sampai sudah nggak panas, baru kita cicipi dan masukkan ke dalam toples. Nah, ini stik kejunya sudah nggak panas. Aku akan cicipi dan kasih lihat serenyah apa stik keju ini. Seperti yang teman-teman lihat dan dengar, ini stik kejunya sangat renyah, rasanya gurih, kejunya berasa. Ini kalau dicemilin rasanya nggak bisa berhenti. Aku sangat-sangat merekomendasikan teman-teman untuk cobain resep ini. Stik telur gabus keju ini bahannya simple, cara bikinnya juga gampang banget, hasilnya enak, renyah, bikin ketagihan, jadi wajib ada di toples kue lebaran teman-teman. Dicoba ya resepnya. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.